Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, ihsan dengan santuy. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Serta juga salam dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau mensyafaati kita semua di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin. Dan juga berterima kasih pada guru-guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua, yang dari kita tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu, dan yang tadi awalnya kita belum bisa apa-apa menjadi bisa. Dan juga semoga Allah Ta'ala menaikkan derajatnya yang mengajar dan yang belajar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat podcaster, apa kabar nih semua nih? Sehat ya? Baik. Ya, untuk kabar Guru Ahmad Yasir gimana nih Guru? Baik Guru. Alhamdulillah. Ente gimana berdua? Bang Antoni, Kang Cahyo? Bang Antoni. Alhamdulillah. Ya, untuk sahabat podcaster, kita masih membahas tentang zakat. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang menerima zakat itu ada beberapa ya Guru ya, seperti fakir miskin, fisabilillah, mualaf, orang yang terlilit hutang, musafir, amil, rikob, dan sebagainya ya. Nah, jadi saya juga penasaran juga nih Guru yang tentang mualaf menerima zakat nih Guru. Ini rentan waktu mualafnya itu gimana tuh Guru? Maksudnya apakah dia pas Ramadan udah mualaf, dia bisa menerima zakat itu Guru? Bisa menerima zakat fitrahnya bisa. Bisa ya Guru ya. Tapi kalau untuk tahun besoknya tergantung dia statusnya. Dengan statusnya lagi. Iya, dia bukan mualaf lagi, tapi bisa jadi miskin. Miskin. Ya kalau dia kaya kan dia ngeluarin. Iya. Benar Guru, benar. Gitu. Iya nih Guru. Sama ini Guru, sama yang musafir itu, maksudnya syarat-syaratnya gimana Guru? Kita juga baru dengar juga nih musafir dapat zakat nih Guru. Musafir itu orang-orang yang berpergian melewati ketentuan hukum fikih, kalau nggak salah 83 kilo. 83 kilo gitu. Dari sini sampai Bandung ya, Bandung Barat lah. Di situ udah 85. Dia wajib tuh dapat dia. Sumpama dia minta ya. Oh, kalau minta Guru ya. Iya. Kalau kagak dia diem-diem aja nggak tahu orang dia. Iya. Ini perjalanan lurus, bukan muter-muter, bukan. Kita dari Bayoran muter-muter lagi 80 Sampai 8 kilo. Bukan. Iya. Jadi yang Gojek ini. Bukan Guru ya. Iya. Gak dapat ya kalau Gojek ya? Dapat. Dapat juga. Kalau miskin. Sedih juga. Iya. Oh, terus sama ini Guru, yang ambil zakat tuh Guru. Kalau ambil zakat itu dia dapatnya berapa persen atau berapa gitu Guru dapatnya Guru? Ambil zakat. Iya. Dalam kitab Majmu' Syarahnya Muhadzab Syekh Nawawi Al-Bantani itu 1/8 dari harta zakat, atau kalau dipersenin 12,5% gitu. Dari keseluruhan zakat Guru? Iya. Maksudnya di masjid gitu. Jadi amil, wakil amil. Iya. Gitu. Dapat 10 juta ya kali aja 12,5 berapa tuh? Taruhlah berapa gitu, ya kan gitu. Itu dibagi lagi sih sama yang mencatat, yang mendata, yang membagi. Itu kan bagian dari amil juga. Jumlah total seluruh Iya. amil. Oh, 12% buat semua seluruh panitia itu Guru ya? Iya, jadi bukan per orang, kebanyakan per orang di Indonesia. Oh. 12 habis. Menang satu banyak. Orang menang banyak gitu. Yang ada zakat udah habis duluan ya. Iya, tapi 12,5 tuh Dibagi-bagi lagi. iya, dibagi. Iya. Tapi yang lebih parah lagi ada, misalnya ada yayasan kah, lembaga kah, atau badan kah, dia ngambil orang untuk digaji dari zakat, nggak boleh itu tuh. Terus uang makannya banyak tuh ya, yayasan begitu tuh. Jadi apa ya, zakat tuh kayak bisnis, padahal bukan bisnis. Zakat itu ya
apa ya, ibadah kita juga. Cari penghidupannya dari zakat gitu. Iya, Bro. zakat, infak, sedekah tuh jadi kayak apa sih, dijual, yatim duafa, fakir miskin kayak dijual, kayak buat mainan gitu. Contohnya mungkin ada di Pamulang tuh yang sedekah 1000 yatim. Iya tuh. Yang dikasih berapa itu paling? Nggak 1000 juga. Cuman buat iklan Bang Haji. Buat iklan doang, buat Iya. menarik. Iklan. Itu yang nggak boleh tuh. Sama 2 orang juga nggak boleh. Orang yang kaya nggak boleh zakatin. Ya, karena dia mampu. Kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat nggak boleh. Itu bedanya. Kalau sedekah biar dia ada rasa timbul tuh, bisa gue disedekahin. Besoknya dia sedekah lagi yang lebih banyak gitu. Iya, iya. Orang mampu juga nggak boleh. Mampu dalam segi apapun kan. Insya Allah ini cukup lah, walaupun aneh misalnya Gojek. Tapi rasa-rasanya kurang kalau Gojek mah. Ya gitu ya. Kebanyakan. Udah bener ini mah. Bener. Iya. Pinggang sampai sakit. Ya, diminum dulu Guru, diminum. Nggak beda. Air putihnya bersoda. Iya. Kalau mau ngerokok dulu ya Guru, bakar dulu Guru. Ayo Guru. Dukhon. Iya. Dukhon dulu. Ahli hisab. Ahli hisab. Gimana? Mau nanya apa lagi kali? Gimana Sharing, ada sharing. Bang Anton? Ada. Kalau ini Guru, biasanya di ayat Quran itu kan kewajiban puasa itu kan ada tujuannya Guru ya. Kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun Guru. Iya. Nah kalau zakat itu ada nggak Guru? Saya belum tahu nih ayat apa gitu dia la'allakum untuk apa gitu Guru? Tujuan zakat itu di Quran. Boleh dibuka tuh Ji, nanti kalau punya Quran. Surat An-Nur ayat 56 kalau nggak salah. An-Nur ayat 56. 56. An-Nur itu cahaya di atas cahaya. Nurun An-Nur. Yang dimana di situ tertulis lalakum turhamun. Gitu. Untuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu lebih luas daripada hanya sekedar bertakwa kan gitu ya. Kalau takwa siapapun bisa. Tapi kalau rahmat hanya pilihan-pilihannya kan gitu ya. Kalau dalam artian khusus nih rahmat. Kalau rahmat dalam artian umum kayak rezeki, kayak hidup, itu rahmat dalam hal umum. Tapi rahmat dalam segi khususnya untuk masuk surganya, untuk ketemunya, itu khusus tuh. Jadi hanya orang-orang tertentu gitu. Orang tertentu. Jadi kalau rahmat umum kita nggak dapat semua rahmat nih. Bisa nafas, bisa makan, bisa minum, bisa rokok, bisa ngopi, yang gitu ya. Tapi kalau khusus nggak bisa. Ada bagian-bagiannya lagi. Tadi. Di situ juga ada gandengan juga tuh ayat. Boleh dibacain tuh Ji. Gimana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Di situ kan artinya Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. itu dia. Jadi kayak bergandengan semua itu. Di situ ada kata-kata wa ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, nah gitu ya. Di dalam ilmu sufi, wa itu ada ilmu huruf. Wa itu ialah penghubung. Kalau ilmu tafsir, wa itu disebut dan. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, wa itu penghubung. Bila mana kita sudah sholat, dengan sebenar-benar sholat, kita kudu ngeluarin zakat. Zakat di sini terbagi dua, ada yang lahiriah dan batiniah. Nah, gitu. Kita selama ini mungkin lahiriah, batiniah belum. Karena ada zakat ruas tulang, zakat ilmu, zakat berbagi yang hal-hal rohani gitu. Banyak ya. Banyak. Supaya apa tadi? Belum tahu Bang Haji ini kita. Diberi rahmat. Lebih-lebih kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW itu minimal satu lah seumur hidup. Tapi istiqomah. Iya. Itu ngomong-ngomong masalah sufi itu Guru. Itu zakatnya para sufi itu bagaimana Guru? Mungkin kalau kita tahu kan orang-orang awam ya seperti kita ini kan sama lahiriah aja. yang di fikih ya. Maksudnya Iya, yang yang lahir kita ya tahu. Guru, yang sufi gimana? Para sufi itu gimana zakatnya Guru? Zakatnya para sufi itu mengacu kepada
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berzakat, menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasul berkata, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, kan gitu ya, cukup Allah dan Rasulnya. Tuh, yang paling tinggi dia. Semuanya. Jadi kalau kita lahirnya 2,5%, kalau sufi dia dibalik. Sisanya buat kita 2,5%. Lebihnya diberikan. Masya Allah. Itu dibalik tuh. Sanggup nggak bang aja? Tapi yang paling awal itu, tapi yang paling tinggi zakat ilmu. Karena dengan ilmu orang bisa hidup gitu. Maksudnya zakat ilmu itu mengajarkan ilmu guru? Iya. Atau bagaimana guru? Mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang-orang supaya mengenalnya. Padahal kan ada ayat qad aflaha man zakkaha, terus waqad khaba man dassaha. Dan sucikanlah dirimu daripada hawa-hawa nafsu, dan sungguh engkau jangan mengotorinya gitu. Kita ini selama ini kalau berzakat ngeluarin kotoran hakikatnya. Jadi kotoran kasih ke orang miskin. Emang gitu hakikatnya. Emang gimana? Nah, hakikatnya zakat itu bersihin harta gitu ya. Iya, tapi sesungguhnya bersihin hati kita, hawa nafsu, zakat. Berarti kalau zakat ilmu itu ada ilmu-ilmu yang Ada ilmu-ilmu yang khusus tuh. Contohnya matikanlah yang hidup dan hidupkanlah yang mati. Nah itu tuh. itu maksudnya apa guru? Matikanlah yang hidup. Contoh hawa nafsu kita udah dimatiin. Dan hidupkanlah yang mati. Yakni hati kita mati selama ini, ruh kita mati nih. Jadi harus dihidupkan dengan ilmu gitu. Ilmu bisa didapat dengan belajar ngaji di majelis taklim. Mumpung banyak-banyak guru nih, ente carilah guru-guru yang bisa ngajarin ente pelan-pelan gitu. Benar ya. Gitu. Jadi kalau misalkan udah zakat ilmu gitu, apa tetap harus wajib zakat fitrahnya juga guru? Wajib. Wajib itulah ya. Syariat itu. Kirain dibolehkan guru zakat ilmu aja gitu. Enggak bisa. Enggak ya. Kecuali dia miskin, boleh dong. Kecuali dia miskin guru. Dia ada orang miskin. Memang dia hukum syariatnya nggak kena dong, karena dia miskin tuh mustahik kan yang menerima zakat. Menerima zakat. Tapi dia kebanyakan ulama arif bilang miskin. Iya. Zakat rohani dia yang diberikan itu lebih tinggi nilainya di sisinya, gitu. Si zakat rohani apa aja tuh guru? Yang tadi itu guru. Banyak. Boleh banyak lagi. Ada kaidah amalan begini Ji. Jadikanlah amalanmu kecil, besar di hadapannya, dan jadikanlah amalanmu besar, kecil di hadapannya. Itu ente memilih yang mana? Kalau ente selama ini banggain zakat ente, salat ente, ibadah ente, ngaji ente, dan berbakti kepada orang tua ente, kecil di sisinya. Tapi kalau selama ini ente hina-hina itu semua perbuatan ibadah ente, sesungguhnya besar di hadapannya. Contohnya kenapa kita habis sholat lalu membaca apa? Astagfirullahaladzim. Tandanya kita mengakui diri sholat kita nggak benar. Kecil berarti ibadah kita kan. Kalau misalnya assalamualaikum kabur, tandanya nggak ada apa-apanya tuh di sisinya. Sama kayak zakat. Kita baru zakat 40.000 aja ngomongnya sekampung, aduh kecil banget itu. Gitu. Ada lagi Bang Anton tentang sekolah gitu Bang Anton. Kalau zakat misalnya dia kan tadi nggak bisa yang beras guru ya, maksudnya dia dengan ilmu guru. Nah dia juga nggak mampu ngajar juga guru, tapi dia punya tenaga guru. Zakatnya pakai tenaga misalnya apa, dengan bangun masjid ngikut gitu guru, itu diperbolehkan guru apa gimana guru? Dia bukan zakat namanya tapi sedekah. Sedekah biasa. Karena zakat itu apa? Harta yang dimiliki. Ilmu itu harta kita yang paling besar daripada harta duit, itu maksudnya. Kalau tenaga siapapun bisa. Kalau ente berpikiran gitu, semua orang pengen bangun masjid, nggak ada yang nyumbang, gimana? Lapar semua. Jadi ya, minta ente zikiran pun nggak bakalan turun kubah dari langit, enggak lu kode nian ngeluarin pelan-pelan. Udah ada ngaduk kan gitu, pakai duit itu nggak bisa pakai bismillah ngaduk sendiri, itu macet loh. Kalau untuk yang fisabilillah itu apa aja guru? Termasuk guru. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Terus pelajar Santri guru ya. iya, karena dia berjihad mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masih berjihad juga kan. Jadi kalau ente ngaji, ente sekolah itu jihad sebenarnya. Tapi ada satu kuncian tuh, ada komanya. Kalau diniatin, kalau kagak nggak ada apa-apa. Makanya banyak orang datang ke sini kecelakaan karena emang nggak niat. Gimana? Jadi
Banyak orang datang ke sekolahan nggak pintar-pintar karena emang nggak niat. Gimana? Tapi kalau kita niat pintar kan. Kayak teman kita coba UI, kita UI Anda belakangan. Beda-beda lah setiap manusia. Tapi minimal kita harus berzakat rohani gitu minimal. Minimal rohani guru. Iya. Nggak mesti pakai ilmu juga. Pakai apaan? Ketaatan. Ruas tulang aja dulu. Jadi ruas tulang kita ada malaikat hafazah nih yang jagain. Iya. Kita harus taat lah. Ubudiyahnya kudu kencang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadahnya gue kudu pakai ilmu kan. Iya, benar. Ngaji makanya. Balik lagi ngaji. Intinya ngaji Bang Haji. Ngaji sama guru Agi. Guru lagi. Tinggi bener. Iya, jenggotnya tebal. Iya, ya. Kalah ontak juga. Merah lagi warnanya. Iya, yang ontak kan botak. Ya kan? Kalah. Ada lagi Bang Anton. Oh, banyak ini pertanyaan mah. Ya, kalau Ada. sharing-sharing mah. Iya. Berarti kalau santri itu bisa bayar, bisa nerima juga guru ya? Bisa, tapi tadi dilihat dulu dong, dikiaskan dulu dia mampu apa enggak, kayak gitu dong. Soalnya ente nyantri kemana tahu, jatuhnya kan mualaf juga dapat. Mualaf musafir Musafir. dapat juga. Tapi ini kagak, diantarin Alphard, nerima zakat, nggak pantas kayaknya. Iya, nggak pantas. Nggak pantas. Banyak lah hal-hal zakat yang harus kita tahu. Hakikat zakat untuk membersihkan jiwa kita sebenarnya hakikat zakat. Supaya nggak timbul serakah, tamak, rakus, tuh Hikmahnya ya. bisa berbagi juga pada fakir miskin, gitu. Bisa berbuat juga kepada tetangga-tetangga dekat, gitu. Bisa menjalin silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita. Banyak hikmah zakat. Kalau yang ini guru, gharim itu kan orang yang berhutang guru ya. Iya. Nah itu indikatornya dia dikatakan gharim itu apa harus punya utang miliaran, apa ratusan juta, atau minimal utang rokok di warung gitu. Rokok di warung. Gharim itu orang yang berhutang yang tidak sanggup membayarnya, harus ada koma tuh ya. Oh ada koma ya. Iya. Tapi kalau kita ngutang di kasbon di kantor dia masih sanggup itu. Dia masih gajian, Pan. Cicilan bukan karena keadaan, emang dia aja butuh cicilan. Tapi benar-benar dia butuh buat kehidupannya, jadi ngutang mulu gitu. Kehidupannya aja nggak bisa dia penuhin, makanya dia ngutang. Itu dah kesana kemari buka lubang nggak bisa nutup. Tapi gorim. Tapi kalau karyawan kantor bukan disebut gorim. Aneh gorim tak misalnya, aneh gorim guru, emang kenapa? Kasbon di kantor, iya salah. Bukan. Ada tagihan Shopee Pay Later. Biasa. Nah, bisa aja keren duduk. Berarti itu beda-bedanya apa ya guru ya? Bedanya zakatnya orang awam, orang yang khusus, orang yang khusus gitu guru. Perbedaannya Perbedaannya ya. Zakat orang awam, orang khusus, orang khawas loh. Khawas sama 2,5% dari segi syaratnya. Tapi dari segi rohaninya berbeda-beda gitu. Yang paling tinggi sih ilmu pasti, ilmu yang daripada Rasul ya. Tadi kan ada kata wa'ati Rasul dan taatlah engkau pada Rasul. Rasul itu bawa ajaran agama dari Tuhan. Agama yang paling sempurna yakni Islam gitu. Islam yuslimu taslima kan gitu. Artinya apa tuh? Apa tuh Bang Anton? Selamat ya. Ya selamat pasrah sama hanifan muslimah. Terus juga bagaimana guru tanggapannya tentang orang-orang yang mengambil hak zakat itu guru? Tanggapan yang mengambil hak zakat boleh, dibolehkan. Amil kan ngambil hak zakat. Tapi harus kalau sesuai lagi- ketentuannya guru ya, boleh lebih ya. Kalau diselewengkan ya nggak boleh. Tapi kalau ngambil mah boleh. Amil kan tugasnya ngambil. Boleh. Maksudnya nge-cheat guru. Kalau diselewengkan ya nggak boleh, itu berdosa. Iya. Tanggung jawabnya sama Allah Subhanahu Wa Taala dia. Berarti kebalik lagi kayak episode sebelum itu guru ya, tentang kejujuran guru ya. Tentang jujuran. Harus jujur dia ya. Jujur lah ente. Ya, mungkin Bang Anton punya pengalaman tentang Pengalaman. vidya. Itu dia.
Oh, guru mau nanya tuh guru, kalau yang buat orang wafat itu guru, itu di fikih tersendiri itu ada khusus nggak guru? Yang saya sering melihat nih ya, kalau di masyarakat tuh beras fidyahnya tuh diangkat, saya sedekahkan kepada jamaah sebelah kanan, itu ada nggak sih guru? Itu tradisi aja. Tradisi aja guru ya. Yang penting mah tersalurkan, intinya mah boleh-boleh aja sih tradisi. Jangan bilangkan tradisi lah, tapi jangan juga tradisi di atas agama, nggak boleh. Tapi kalau fidyah yang buat orang meninggal itu guru, amannya itu dari awal yang wafat itu akil balik guru ya? Iya. Tapi sanggup nggak? Iya, banyak banget bu. Fattakullah mastata'tum, sesanggupnya aja. Oh, Bertakwalah. Karena kalau kita masuk WC aja di zaman salafus soleh, kaki kanan 8 ton beras keluar zakatnya. 8 ton beras mau ngaji? Ente dijalannya gitu. Kalau kaki kanan Kagak, masuk, apalagi yang tadi dari balik, rasa-rasanya nggak pecah. Aduh. Kayak di WC nggak boleh ngerokok, ada dendanya. Dendanya apa guru? Ya, ininya ada hukum-hukumnya kayak tadi. Iya. Kita itu aja nggak diperhatikan, jauh. Makin merasa nggak tahu apa kita ini. Baru tahu ya. Aduh. Banyak lah tentang zakat. Yang intinya mah zakat ada yang mustahik, muzaki gitu aja. Ustaz ya. Gimana Bang Anton? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup Bang Haji kayaknya. Itu udah mencakup semua sih ya. Iya. Udah lumayan ya. Ya untuk para podcaster yang masih punya keresahan atau penasaran tentang zakat inilah ya, bisa dituangkan di kolom komentar. Ya, ntar kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Aduh. Oke. Untuk pembahasan zakat sudah lumayan juga ya, episode sebelumnya juga udah tentang waktu-waktu zakat, siapa aja yang bayar zakat, siapa yang terima zakat, itu udah lumayan mencakup semuanya lah ya. Insya Allah ya. Ya kalau misalnya masih penasaran bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya para podcaster untuk di like, di komen, di subscribe. Ya, kita sudahi untuk episode zakat fitrah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.